Tadi silakan. menanyakan apa yang tertangkap di wajah Sarinah masa kini gitu. Jadi mungkin saya juga mewakili para milenial begitu. Bahkan saya sering mengantar anak saya gitu ya ketika ingin bertemu temannya begitu. Itu di Sarinah dan sangat lekat dengan identitas dari McD tersebut begitu. Mungkin di sini saya tidak melihat McD-nya gitu, tapi di masa kini ternyata dibutuhkan sebuah tempat begitu ya yang berada di pusat kota dan kemudian menghadirkan sesuatu image tertentu begitu. Yang lekat sehingga ketika anak-anak milenial ingin berkumpul, oh itu di McD Sarinah dan seolah-olah ketika mereka berkumpul di situ ada suatu rasa ya, sesuatu rasa gitu yang mereka miliki ketika berada di situ begitu. Dan kita mungkin lihat ketika McD itu sudah hilang begitu itu seolah duka bagi mereka gitu ya karena itu mau tidak mau itu menjadi bagian yang legendaris juga begitu. Nah tadi Bu Yuka sendiri menghadirkan gambaran-gambaran revitalisasi begitu ya dari Sarinah yang menghadirkan relief bagaimana supaya itu bisa hadir kembali. Tapi sisi lain tidak bisa kita pungkiri begitu bahwa kita berada di masa kini begitu yang ada kebutuhan-kebutuhan ya milenial atau masa kini yang juga mungkin perlu hadir gitu. Ya, jadi saya menjawab mungkin menjadi diskusi mungkin bisa dijawab oleh Bu Yofi juga begitu bagaimana kita bisa menghadirkan tadi membangun marwah tadi gitu ya tapi sekaligus mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masa kini begitu Bu Yuke. Baik, terima kasih Mbak Ais. Nah ini menarik nih Mbak Yuke. Dulunya itu jadi ikonnya McD ya. Mungkin sengaja juga McD bikin itu akhirnya jadi ikon juga gitu. Nah ini gimana nih solusinya Mbak Yuke? Ya, justru sebenarnya awalnya dialah salah satu penyebab. 30 tahun dia berada di sana. Dan kita lupa bahwa yang punya gedung tuh sopo. Yang punya gedung tuh kita. Tapi adakah logo Sarinah yang muncul? Nggak ada. Tertutup oleh si badut yang sebesar itu. Dan jadi Amerika ya sana ya. Nah, saya tidak memungkiri, saya juga pencinta McD ya, enak sih, ya. Tapi bahwa keseimbangan atau harmoni yang ditawarkan itu dia ambil sendiri gitu menurut saya. Dan syukur banget relief ini ketemu. Jadi saya bilang sama direksi Sarinah, ya udah kita lupakan yang lama. Ini yang baru menjadi ikon yang harus menjadi jiwa dari Sarinah. Kita lihat itu di belakang saya. Jadi relief ini adalah pengganti badut tadi ya, Mbak Yuke. Dan ini karya Indonesia. Dan ini semangatnya semangat Indonesia. Cocok kalau ini ya. Nah, kalau dari sisi karya seni. Kalau dari sisi fasilitas, lah jauh banget yang kemarin sama yang akan datang. Sarinah sudah kerjasama dengan duty free. Sarinah ada UMKM yang dilibatkan di sana. Branded lokal diangkat kembali. Kemudian ada beberapa fungsi-fungsi yang mungkin kita belum kepikir. Jadi tangga tadi dibuat tempat komunitas bertemu. Forest City tadi. Siapa yang nyangka bahwa Sarinah akan dirubah seperti itu? Kita bisa bermain di sana seharian, bawa buku, kuliah, bawa komputer, bisa pinter sambil nge-mall. Dalam arti kita bisa kafe segala macam. Dan Pak Menteri bilang 80% harus branded lokal. Dan ini keperpihakan. Anak-anak asing bisa memulai bikin startup baru, jadi konsultan single sambil jalan-jalan ketemu kliennya. Kemudian ekonomi kreatif berjaya, bisa mengekspos dirinya dengan tadi tampil di sudut tadi, simulasi imajiner tadi, yang visual tadi. Jadi benar-benar diarahkan semua rebranding Sarinah itu menjadi kekuatan baru ekonomi lokal Indonesia. Tidak untuk bersaing dengan mall yang lain, tapi
bagaimana produk lokal itu sendiri bisa berjaya gitu. Ini kok saya jadi PR-nya Sarina jadinya. Jadi ini keberpihakan ya terhadap masyarakat kecil di sini ya. Oke, Betul, mungkin ini Mbak mulai. Ais ada tanggapan ini? Ya, ya, jadi memang ini harus menjadi misi baru ya, yang mumpung ini banyak-banyak apa di sini yang hadir banyak anak-anak muda gitu yang justru ketika hadir di sini gitu, jadi bisa tahu begitu, bisa tahu persis begitu ya, mungkin mudah-mudahan ya cita-cita itu ya kembali mengangkat marwah dan juga apa ya mengembalikan hak dari Gedung Sarina itu menjadi pada porsinya begitu. Saya ya luar biasa begitu ya, mungkin Bu Yuke ini salah satu misionaris yang untuk bisa mewujudkan itu begitu. Karena saya juga mungkin bisa mewakili gitu rasa yang ini pada saat misalnya ya kemarin itu ada duka lah segala macam. Nah ini bisa meluruskan akhirnya begitu, mengembalikan hak tadi gitu. Saya kira itu. Terima kasih Mbak Ais. Nah ini secara kebetulan universitas kami merintis kerjasama dengan Sarina. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa ajak juga teman-teman berkontribusi ya. Nanti kita bisa bikin misalnya, bagaimana kita bikin kegiatan bareng-bareng yuk anak muda di sana. Kita pameran bareng atau apa bersama-sama, lecture bareng di sana dan menjadi satu kampus merdeka gitu. Ibu Dirut menyambut baik seperti itu, ajakan seperti itu, dan Bu Dirut juga menyampaikan bahwa ayo ini buat kita semua Sarinah itu. Tapi dengan catatan berikan karya terbaik. Jadi ada catatan yang terbaik, yang unggul, nanti ada di kurasi. Jadi adik-adik kita yang di sini, kita bisa berperan kok berkarya untuk Sarinah. Nanti mungkin kita bisa kasih semacam soal gitu ya. Ayo kita merancang gerainya, ayo kita merancang public areanya, kita bisa bikin beautifikasi. Jadi kita bisa usul, kita bisa ikut serta gitu. Karena ini milik negara ya, BUMN kan. Menarik nih ya Mbak Yuke ya. Dari Indonesia dikembalikan lagi ke Indonesia gitu ya. Tapi dalam skala lebih luas yang lebih luas ya. Karena mereka sudah kerjasama dengan duty free. Jadi duty free kan gerai terlama ya, tertua yang memiliki gerai di seluruh bandara. Ya.